Bab 27.1, Arot 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun Eugene telah segera mencari Gillette, dia tidak bisa langsung menerobos masuk ke kantor Gillette. Sambil dengan santai bertukar salam dengan pelayan keluarga utama, Eugene mengirim permintaan untuk bertemu dengan Gillette. Tak lama kemudian, kepala pelayan tiba untuk secara pribadi mengantar Eugene ke kantor Gillette. Kamu harus benar-benar memikirkannya sebelum memutuskan, Qian berusaha membujuk Eugene. Saya sudah memikirkan banyak hal ini sebelum mengambil keputusan, kata Eugene. Qian menarik napas dalam-dalam dan menelan protesnya. Sekarang dia memikirkannya, itu konyol bahwa dia mencoba untuk menahan Eugene dan mencegahnya pergi. Jika monster itu mengarahkan tangannya untuk belajar sihir, bukankah itu berarti latihannya dalam seni bela diri akan melambat? Itu sebenarnya akan lebih baik untukku, Qian menyadari. Meskipun kemajuan Eugene mungkin di depannya untuk saat ini, Qian juga akan naik ke bintang ketiga dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Qian memutuskan untuk melihat kepergian Eugene sebagai peluang. Tentu saja, Qian tidak berniat puas hanya dengan mencapai bintang ketiga Formula Api Putih. Dia berharap entah bagaimana mencapai bintang keempat pada saat dia menjadi dewasa. Tapi bisakah aku benar-benar? Sejujurnya, dia memiliki keraguan. Dalam sejarah klan Lionheart, tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil mencapai bintang keempat Formula Api Putih saat masih remaja. Bahkan leluhur keluarga yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri sebagai jenius, dan bahkan Gillette dan Gion, semuanya terhenti di bintang ketiga sebelum mereka menjadi dewasa. Dengan kata lain, hanya mampu naik ke bintang ketiga Formula Api Putih pada usia ini sudah cukup baginya untuk dibandingkan dengan pendahulunya yang jenius. Namun, pikiran seperti itu hanya memenuhi mulut Qian dengan rasa pahit. Eugene dan Qian keduanya saat ini berusia 17 tahun, tetapi hari ini, Eugene telah naik ke bintang ketiga dari Formula Api Putih. Itu adalah kecepatan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukannya ini pertama kalinya anak mengerikan itu meninggalkan jejaknya dalam sejarah Direct Line, tapi... Qian menghela nafas berat saat dia berbalik untuk menatap punggung Eugene. Eugene saat ini sedang menunggu jawaban dari sisi lain pintu sebelum dia bisa memasuki kantor Gillette. Saya juga. Qian memaksa dirinya untuk menelan desahan lagi yang hampir jatuh dari bibirnya dan menghadap ke depan sekali lagi. Sudah 4 tahun sejak Eugene bergabung dengan keluarga utama. Sejak itu, Qian telah menderita kekalahan tak terhitung dari saudaranya yang absurd ini, dengan siapa dia bahkan tidak berbagi setetes darah pun. Kekalahan berturut-turut ini telah mengajarkan Qian muda pelajaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keputusasaan tidak lain adalah makanan untuk keputusasaan lebih lanjut. Alih-alih menghabiskan waktu dalam keputusasaan, menumpahkan bahkan setetes keringat dalam upaya untuk meningkatkan jauh lebih bermanfaat. Qian mendecakkan lidahnya saat dia mengingat ingatan yang tidak menyenangkan. Ini bukan pelajaran yang berhasil dipelajari Qian sendirian. Ketika dia masih kecil, keputusasaan dari ketidakmampuannya untuk mengalahkan Eugene telah membuat Qian bersembunyi di kamarnya dan meringkuk di bawah selimutnya. Namun, Eugene telah membuka pintu, menerobos masuk ke kamarnya, dan menendang pantat Qian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya akan bermain-main saat Anda melakukan omong kosong seperti ini? Bahkan jika Qian dilanda keputusasaan, Eugene akan terus berlatih tanpa mengambil cuti 1 hari pun. Dengan demikian, perbedaan di antara mereka hanya akan terus tumbuh. Setelah Qian mengingatkan dirinya sendiri tentang pelajaran ini, dia meninggalkan Eugene untuk urusannya sendiri dan menuju ke gimnasium. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi sekali? Gillette menyambut Eugene ke dalam ruangan dengan senyum cerah di wajahnya. Alih-alih langsung ke intinya, Eugene pertama-tama menundukkan kepalanya dan berkata, saya datang karena saya memiliki sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Laporan? Gillette bertanya, memiringkan kepalanya ke samping saat matanya berbinar penasaran. Dia penasaran dengan kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh putra angkatnya kali ini. Saat dia duduk di sofa, Eugene mulai berbicara, baru saja pagi ini, saya mencapai bintang ketiga dari Formula Api Putih. Mendengar kata-kata ini, Gillette tanpa sadar melompat dari tempat duduknya. Benarkah itu? Dia meminta. Iya, Tuan, memang, Eugene mengakui. Gillette bergegas dengan langkah tergesa-gesa. Memenuhi permintaannya yang tak terucapkan, Eugene mulai menggemakan bintang-bintang yang mengelilingi hatinya. Saat api putih menelan tubuh Eugene, Gillette menarik napas dalam-dalam dengan takjub sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Setelah menerima Eugene sebagai putra angkatnya, Gillette telah melalui begitu banyak hal yang berbeda sehingga dia berpikir bahwa dia tidak dapat lagi dikejutkan oleh apapun. Namun, sekali lagi, Gillette hanya bisa tercengang. Apakah benar-benar mungkin baginya untuk mencapai bintang ketiga Formula Api Putih hanya pada usia 17 tahun? Bahkan di antara semua pendahulunya, tidak ada yang mengelola bintang ketiga di usia muda Eugene. Saat Gillette menjatuhkan diri di kursi di depan Eugene, dia menggelengkan kepalanya. Mengadopsimu ke dalam keluarga utama, mungkin itu hal terbaik yang pernah kulakukan, Gillette mengakui. Ini semua berkat dukungan patriark, jawab Eugene dengan senyum tipis. Meskipun 4 tahun telah berlalu sejak dia diadopsi, Eugene belum memanggil Gillette ayah. Satu-satunya yang dia panggil, ayah, adalah orang tua kandungnya, Gerhard. Gillette tidak merasakan ketidaknyamanan karena ini.
Sebagai gantinya, dia menyetujui kesalehan berbakti Yujin kepada ayah kandungnya dan bangga dengan betapa perhatiannya putra angkatnya. Tetapi jika hanya anak yang mengesankan seperti itu yang benar-benar putranya, maka tidak ada yang akan mengajukan keberatan terhadap Yujin menjadi patriark berikutnya. Sebaliknya, semua orang akan benar-benar bersatu di bawah pendapat bahwa Yujin harus menjadi patriark. Aku seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Gillette berusaha membuang ide berbahaya ini dengan menggelengkan kepalanya. Pikiran ceroboh seperti itu akan menyebabkan pertumpahan darah dan kematian. Untuk klan, dan tentu saja, keluarganya juga, Gillette tidak ingin memaksa anak-anaknya untuk saling menodongkan pisau. Setelah dia selesai membuang pikiran seperti itu, Gillette melanjutkan, dukunganku, katamu. Saya tidak percaya bahwa saya memberi Anda sesuatu yang terlalu mengesankan. Jadi pencapaian ini adalah hasil kerja keras kalian semua. Tapi itu semua berkat dukungan patriark sehingga saya bisa bekerja sangat keras, bantah Yujin. Setelah hati-hati memeriksa wajah tersenyum Yujin, Gillette tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ada sesuatu yang Anda butuhkan, dia mengamati. Tanpa ragu-ragu, Yujin mengaku, saya ingin belajar sihir. Di masa lalu, dia harus memperhatikan untuk mempertahankan fasad kekanak-kanakannya saat berbicara dengan Gillette, tetapi sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Yujin telah tumbuh cukup besar, dan Gillette telah terbiasa dengan keterus-terangan Yujin selama 4 tahun terakhir. Sihir, tanya Gillette. Terlepas dari semua ini, Gillette tidak akan merasa mudah untuk mengabulkan keinginan Yujin saat ini seperti halnya permintaan lainnya. Kebingungan yang awalnya dirasakan Gillette sama dengan yang dialami Qian. Mengapa Yujin tiba-tiba ingin belajar sihir? Lagi pula, Yujin tidak pernah sekalipun mengungkapkan keinginan untuk belajar sihir selama 4 tahun terakhir ini. Apakah kamu serius ketika mengatakan ini? Tanya Gillette. Ya, Tuan, Yujin membenarkan. Tapi kenapa, tak seorang pun dari seluruh lini keluarga kami mampu mencapai bintang ketiga Formula Api Putih pada usia Anda. Jika kamu terus bekerja sekeras sebelumnya, kamu mungkin bisa naik ke bintang keempat sebelum kamu menjadi dewasa. Petik 2. Konten iklan. Aku masih bisa berlatih keras, bahkan saat aku belajar sihir, kata Yujin tanpa keraguan. Meskipun ini mungkin tampak arogan, menurut pendapat Yujin, seseorang seperti dia memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu. Tuan Patriark, dalam 4 tahun sejak saya diadopsi ke dalam keluarga utama, saya tidak pernah sekalipun meninggalkan perawatan Anda, kata Yujin sambil menegakkan punggungnya dan menghadap Gillette dengan tegas. Hari ini, ketika saya maju ke bintang ketiga, saya menyadari sesuatu. Jika saya terus tinggal di perkebunan utama dan terus berlatih seperti sebelumnya, saya tidak percaya bahwa saya akan terus menunjukkan jumlah pertumbuhan yang sama. Gillette bersenandung sambil berpikir. Saya sangat kurang dalam pengalaman kehidupan nyata, Yujin menyimpulkan. Meskipun suara Yujin tenang saat dia mengatakan ini, Gillette merasakan vitalitas yang melonjak datang dari kata-kata yang cocok dengan usia muda Yujin. Suara Yujin penuh dengan ketulusan dan keinginannya untuk berkembang. Yujin dengan percaya diri melanjutkan argumennya, saya ingin belajar lebih banyak, terutama tentang sihir. Meskipun itu adalah sesuatu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, saya tahu bahwa itu juga merupakan disiplin yang menggunakan mana. Meskipun saya belum tahu apakah saya memiliki bakat hebat untuk sihir, saya percaya bahwa dengan menjelajah ke dalam sihir, saya akan dapat melihat mana dari perspektif yang berbeda dari yang saya miliki sampai sekarang. Gillette tetap diam. Bahkan jika saya tidak membuat banyak kemajuan di dalamnya, hanya dengan mempelajari disiplin baru, saya percaya itu akan tetap menjadi pengalaman hebat bagi saya. Saya yakin semua ini tidak akan sia-sia. Itulah mengapa saya berani mengajukan permintaan seperti itu. Yujin berhenti berbicara pada saat ini dan menatap Gillette dengan mata berbinar, kemudian, dia meletakkan tangannya di lutut dan menundukkan kepalanya rendah. Aku dengan tulus memohon padamu. Haha, Gillette tertawa lagi. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, dia melanjutkan berbicara, angkat kepalamu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda perlu menundukkan kepala hanya untuk permintaan kecil seperti ini? Ya, Patriark. Bahkan jika saya adalah patriark Anda, bagaimana saya bisa menuangkan air dingin pada hasrat membara Anda untuk belajar dan tumbuh? Yujin, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Jadi jika kamu benar-benar ingin belajar sihir, maka, aku hanya perlu memberimu izin untuk belajar. Yujin menggelengkan kepalanya dengan lega dan tersenyum. Tentu saja, ketika dia mengangkat kepalanya, tidak ada tanda-tanda kegembiraan yang tersisa di wajahnya. Jadi, bagaimana tepatnya kamu ingin belajar sihir? Tanya Gillette. Itu, Yujin terdiam. Karena kamu sudah datang untuk meminta izinku, kamu pasti sudah memikirkannya, bukan? Aku ingin pergi ke Arot. Meskipun Gillette mengharapkan ini, dia tidak bisa menyembunyikan reaksi gelisahnya ketika Yujin menyebutkan kerajaan sihir Arot. Jika Anda ingin belajar sihir, maka Arot jelas merupakan tempat terbaik untuk dikunjungi. Dan jika bukan karena apa yang putra sulungnya, Ewart, alami di Arot, Gillette tidak akan merasa tidak nyaman dengan kata-kata ini. Arot, katamu, gumam Gillette. Aku tidak butuh apa-apa lagi, hanya izinmu, Yujin melanjutkan berbicara dengan cepat. Mulai saat ini, Yujin tahu bahwa dia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Edward adalah titik lemah Gillette.
Meskipun dia adalah putra tertua, Ewar tidak membuat prestasi luar biasa dalam seni bela diri, dan meskipun menunjukkan minat pada sihir sejak dia masih muda, putra tertua juga gagal menunjukkan banyak kemajuan dalam sihir. Meskipun dia telah tinggal di Arot sejak dia dikirim ke sana 4 tahun yang lalu, Ewar tidak bisa lepas dari beban berat nama bergengsi klan Lionheart dan malah dijadikan bahan tertawaan karena hanya berhasil memasuki menara. Melalui koneksinya, Eugene tidak ingin terlibat dengan Edward. Dia hanya ingin pergi ke Arot untuk belajar sihir dan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Sienna. Namun, jika kata Arot diucapkan di mana saja di kawasan utama, siapapun yang mendengarnya langsung memikirkan Edward. Jadi dia harus sangat berhati-hati, karena Eugene tidak ingin membuat kesalahpahaman yang tidak berguna. Gillette akhirnya menghilangkan kegelisahannya dan berkata, jika itu yang kamu inginkan, maka aku hanya bisa memberimu izin untuk pergi ke sana. Izinkan saya untuk memberitahu Lovelian terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun saya berterima kasih atas pemikiran Anda, saya tidak ingin menerima terlalu banyak dukungan. Eugene berhenti sejenak untuk memeriksa ekspresi Gillette sebelum melanjutkan. Sejujurnya, rasanya bantuan apapun akan sangat memberatkan, dan Master Lovelian juga seharusnya cukup sibuk. Jika memungkinkan, saya ingin mencoba belajar sendiri dengan tenang tanpa bantuan apapun dari Master Lovelian. Itu sebenarnya akan sangat sulit, kata Gillette, tidak bisa menghentikan senyum masam di wajahnya. Bahkan jika kamu meninggalkan perkebunan utama, kamu masih menjadi anggota klan Hati Singa. Saat Anda tiba di Arot, banyak penyihir Arot akan memperhatikan Anda. Bahkan jika Anda menolaknya, banyak orang akan mendekati Anda untuk membuat koneksi ke klan Lionheart. Kalau begitu aku tidak akan menerima tawaran mereka, kata Eugene dengan tegas. Keyakinanmu terpuji, Gillette memuji sambil menghela nafas. Alangkah baiknya jika putra sulungnya bisa seperti itu. Saat pikiran berbahaya muncul di kepalanya sekali lagi, Gillette menggelengkan kepalanya untuk menjernihkannya. Eugene, berjanjilah padaku satu hal, Gillette meminta. Apa itu? Eugene bertanya. Jangan terlibat dengan ilmu hitam. Di Arot, ada menara sihir hitam tempat para penyihir hitam berkumpul. Tidak ada rumor yang mengganggu yang cocok dengan reputasi jahat mereka, dan tidak seperti di masa lalu, opini publik tentang mereka tidak terlalu buruk. Namun, klan Lionheart telah didirikan oleh Great Vermont. Meskipun beberapa cabang jaminan telah memilih untuk menghususkan diri dalam sihir, ilmu hitam masih dilarang untuk klan sebagai aturan tidak tertulis. Aku juga membenci ilmu hitam, jawab Eugene tanpa ragu-ragu. Gillette mengangguk lega dan berkata, selama kamu bisa berjanji padaku, aku tidak akan mengangkat satu jari pun, jadi kamu bebas pergi ke Arot dengan cara apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan tidak akan memberitahu Lovelian. Saya harap Anda tidak perlu mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Edward. Apakah ada hal lain yang ingin Anda minta? Saya ingin tanpa malu meminta uang saku. Berapa lama kamu berencana tinggal di Arot? Aku harus pergi ke sana dulu dan mulai belajar untuk mendapatkan gambaran kasar tentang berapa lama waktu yang aku butuhkan, tapi kurasa aku tidak akan kembali sebelum menjadi dewasa. Itu berarti kamu berniat untuk tinggal setidaknya selama beberapa tahun. Iya, itulah satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar mempelajari sesuatu, Eugene membenarkan sambil tertawa. Sepertinya itu benar. Namun, karena sihir adalah disiplin yang sama sekali berbeda dari apa yang telah diajarkan padamu sejauh ini. Mustahil bagimu untuk membuat kemajuan jika kamu melakukannya dengan setengah hati, Gillette memperingatkan Eugene. Dia belum pernah belajar sihir apapun di kehidupan masa lalunya. Karena itu, bahkan Eugene tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia akan dapat membuat kemajuan pesat.